Terlihat seorang Tunggul Ametung dan istrinya Ken Dedes sedang berpegangan tangan menuju istana dan duduk sambil berbicara kepada istrinya. Ada suamiku, sepertinya kita butuh pengawal pribadi. Mengapa begitu? Bukankah pengawal Indonesia sudah cukup banyak? Iya, tapi kita butuh pengawal yang ketat untuk menjaga aturan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan setuju. Di lain, terlihat Loh Gawe yang sedang berkeliling dan menemukan keadaan Ken Arok yang terlihat kacau balau. Ken Arok, bangun. Kamu mabuk lagi ya semalam? Sepertinya begitu. Ken Arok, seluruh desa ini tahu kalau kamu itu aslinya orang yang tangguh, gagah, berani lagi. Tapi sayang kalau mereka tahu kamu itu aslinya pemalas, penjudi, bahkan pengangguran. Kamu tidak ingin menjadi sekali. Tapi emang ada pekerjaan yang sesuai untukku. Aku memang tidak ada pekerjaan yang sesuai untukmu, tapi aku ada satu kabar gembira untukmu. Apa itu kabar gembiranya, Loh Gawe? Tadi di jalan aku tidak sengaja mendengar bahwa Raja kita Tunggul Ametung membutuhkan pengawal pribadi yang akan digaji 2 kali lipat. Yakin 2 kali lipat? Ya iyalah, kamu pikir saja menjadi pengawal pribadi itu harus yang bisa bela diri, bertarung, dan memburu. Dan aku yakin kamu adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Apa aku kamu? Ini alasan mengapa kamu menjadi orang yang seperti itu. Mending sekarang kamu ke kerajaan dan melamar jadi pengawal pribadinya Tunggul Ametung. Baiklah, terima kasih informasinya. Mendengar nasihat dari Loh Gawe, Ken Arok pun berjalan menuju istana. Saat menuju ke arah pintu istana, dia dicegat oleh kedua pengawal kerajaan. Mau apa kamu kesini? Aku hendak bertemu dengan Raja Tunggul Ametung. Perlu apa kamu dengan raja? Kenapa saya harus menjelaskannya? Saya hanya ingin bertemu dengan beliau. Apakah tidak boleh? Mengapa Anda sangat keras kepala? Sudah. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut? Begini Ratu, ada seorang laki-laki tidak dikenalkan ingin bertemu dengan raja tanpa ada alasan. Saya Ken Arok, Ratu. Tujuan saya ke sini hanya untuk melamar pekerjaan di istana ini. Mengapa tidak mengatakannya dari awal? Pasti pengawal di depan ini tidak akan menghalangimu. Mari saya antarkan kamu ke raja. Ken Dedes dan Ken Arok pun berjalan masuk ke dalam istana untuk menemui raja. Perkenalkan raja, saya Ken Arok. Saya bisa bertarung dan juga berburu. Saya siap menjadi pengawal pribadi raja. Apakah kamu bersedia menjadi pengawal saya di istana saya? Tentu saja, saya siap melakukan hal tersebut. Baiklah, maka kau bertarunglah bersama pengawal saya. Siap, raja. Baiklah, kalau saya akan terima menjadi pengawal pribadi saya. Baik, terima kasih raja. Setelah itu, Ken Arok pun pergi dari kerajaan dan menjumpai Empu Gandring. Bisakah buatkan saya bertemu? Namun memerlukan waktu 5-6 bulan. Diterima menjadi pengawal pribadi raja, Ken Arok pun pergi meninggalkan kerajaan. Setelah selesai, Ken Arok pun pulang ke rumahnya. Kemudian, Ken Arok tidak sengaja berjumpa dengan Empu Gandring. Empu, apakah keris ini Anda buatkan untuk saya? Tidak, ini punya saya. Hah? Kenapa lama sekali? Saya sudah tidak sabar untuk membunuh keris. Apa? Kamu ingin membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan saya ini? Tidak, tidak akan saya biarkan.
melakukan ini semua hanya untukmu. Apa maksudmu? Mengapa kau membunuh suamiku? Aku tahu pasti kau terpaksa untuk menikahi lelaki bijak ini. Apa maksudmu? Aku memang terpaksa menikahinya, namun aku sangat menyayanginya. Kita bicarakan ini nanti. Kemudian, Ken Arok pun sudah menikah dengan Ken Dedes dan menjadi raja di kerajaan Tunggul Amatung. Mengapa kau masih bersedih, Ken Dedes? Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi setelah ini semua terjadi. Untuk apa kau bersedih? Kan sudah ada aku yang menggantikan Tunggul Amatung baik di hatimu maupun di kerajaan ini. Berikanlah aku waktu untuk berpikir sebentar, Ken Arok. Beberapa tahun kemudian, anak Ken Dedes dan Tunggul Amatung sudah tumbuh besar. Kemarilah anakku. Ada apa Bu memanggilku? Ibu ingin membicarakan rahasia tentang ayah kandungmu. Rahasia apa Bu? Dulu saat ibu mengandungmu, Ken Aroklah yang telah membunuh ayah kandungmu. Hah? Ibu berbicara seperti apa? Jangan asal-asalan dong. Ibu tidak berbohong, ibu melihat sendiri. Ken Aroklah yang telah membunuh ayah kandungmu. Lantas, mengapa ibu memberitahukan hal ini kepadaku? Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Ibu tidak rela dengan kepergian ayahmu. Ya sudah, aku akan memikirkan hal ini lagi nanti. Baiklah, maaf karena telah menyuruhmu melakukan hal yang tidak pantas. Kak, bisa begitu berbicara sebentar? Ya, ada apa adikku? Kau yang telah membunuh ayahku, bukan? Mana aku tega membunuh ayahmu? Jauh saja dengan jujur, kau yang telah membunuh ayah, maka aku yang akan membunuhmu dan bertanggung jawab atas kematian ayah. Kan aku sudah bilang kalau aku bukanlah pembunuh ayahmu, tapi Ki Pangasalanlah yang telah membunuh ayah. Kau orang yang menyuruh Ki Pangasalan membunuh ayah, jangan beralasan lagi dasar kaparat. Ya sudah, kalau kau masih tak